Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Windy Aulia, absen 36 dari kelas 11 MIPA 1 akan memberikan penjelasan singkat tentang sistem ekskresi pada manusia. Proses pengeluaran berdasarkan zat yang dibuang pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu defekasi, ekskresi, dan sekresi. Apa perbedaannya? Defekasi adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan. Nah, yang dikeluarkan ini dalam bentuk feses. Yang kedua ada ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Contohnya adalah karbon dioksida, keringat, dan urin. Sedangkan sekresi adalah pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh seperti enzim dan hormon. Nah, sistem sekresi sendiri adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas karbon dioksida ketika kita bernafas, berkeringat, dan buang air kecil yang dikeluarkan adalah urin. Nah, selanjutnya, alat-alat ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ yang pertama adalah ginjal atau ren. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Ini ada gambarnya ya. Ini adalah ginjal 2. Nah, ini struktur ginjal. Struktur ginjal yang pertama adalah paling luar adalah korteks. Lalu selanjutnya bagian medula, selanjutnya adalah pelvis dan ureter. Korteks yang paling luar, medula di tengah, dan yang dalam disebut pelvis. Nah, ini ureter. Struktur ginjal. Kulit ginjal atau korteks. Pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman. Ini di luar adalah korteks. Nah, di dalam korteks ada banyak nefron. Ini ya nefron. Di dalam nefron ada badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari tubulus contortus. Ini yang saya lingkari. Yang selanjutnya adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Dari tiap rongga keluar ureter. Ureter berfungsi untuk mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Ini ureter. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi antara lain adalah menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea dan asam urat, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, yaitu kadar gula. Selanjutnya adalah mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dan yang terakhir adalah mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Proses pembentukan urin terjadi di nefron pada ginjal. Proses ini dimulai dengan penyaringan darah di glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan ini disebut filtrasi. Hasil filtrasi adalah urin primer yang terdiri dari H2O dan zat-zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, urea, fosfat, dan kreatin serta asam urat. Selanjutnya,
Urin primer mengalir ke tubulus contortus proximal. Zat-zat yang masih berguna seperti glukosa, kalium, dan natrium diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Proses ini disebut reabsorpsi. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Kemudian, urin sekunder mengalir sampai tubulus contortus distal. Di tahap ini, masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, urea, sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang. Urin normal akan mengandung 95% air dan zat-zat terlarut. Proses ini disebut augmentasi. Yang selanjutnya adalah organ hati atau hepar. Organ hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Beratnya mencapai 2 kg yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Ini adalah gambar struktur hati. Fungsi hati. Hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limfa. Hati berfungsi sebagai penyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dan dari provitamin A, tempat pembentukan fibrinogen, protrombin. Proses di dalam hati. Sel darah merah yang sudah tua atau histiosita dipecah di dalam hati. Ini adalah bagannya. Yang selanjutnya adalah organ kulit atau integumen. Organ kulit merupakan lapisan terluar tubuh manusia yang merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Ini adalah gambar struktur kulit. Struktur kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat di bawah kulit. Selanjutnya adalah fungsi kulit. Kulit berfungsi sebagai mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, dan mengurangi kehilangan air. Hasil ekskresi kulit berupa keringat. Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori sebesar 50 ml per jam dalam keadaan normal. Yang terakhir adalah organ paru-paru atau pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Uap air dan karbon dioksida berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan. Ini adalah gambar struktur paru-paru. Kelainan dan penyakit. Yang pertama adalah albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang menyerang sistem ekskresi bagian ginjal. Tanda-tandanya adalah urin banyak mengandung albumin. Penyebabnya adalah kekurangan protein, penyakit ginjal, dan hati. Akibat dari albuminuria sendiri adalah tubuh kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Yang selanjutnya adalah hematuria. Hematuria adalah penyakit yang menyerang organ bagian ginjal. Tandanya adalah urin mengandung darah. Penyebab dari hematuria adalah peradangan ginjal, batu ginjal, dan kanker kandung kemih. Selanjutnya adalah nefrolitiasis atau batu ginjal. Tandanya adalah
Urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Penyebabnya adalah konsentrasi unsur-unsur kalium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi serta penyumbatan saluran ureter. Akibat dari penyakit ini adalah sulit mengeluarkan urin dan urin bercampur dengan darah. Selanjutnya adalah nefritis. Nefritis adalah radang pada bagian ginjal di bagian nefron yang diawali dengan peradangan glomerulus. Selanjutnya adalah gagal ginjal. Tanda-tanda gagal ginjal adalah meningkatnya kadar urea di dalam darah. Penyebabnya adalah radang ginjal. Akibat dari penyakit ini adalah zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal tertumpuk di dalam darah. Pengobatannya adalah cuci darah serta rutin atau cangkok ginjal. Selanjutnya adalah diabetes insipidus. Tanda dari penyakit ini adalah meningkatnya jumlah urin sekitar 20-30 kali lipat. Penyebab dari diabetes insipidus adalah kekurangan hormon antidiuretika. Akibat dari penyakit ini adalah sering buang urin. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani penyakit ini adalah pemberian ADH sintetik. Selanjutnya adalah diabetes mellitus. Tanda dari penyakit ini adalah kadar glukosa darah melebihi normal. Penyebab dari penyakit ini adalah kekurangan hormon insulin. Akibatnya, luka di tubuh sulit sembuh. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyakit ini adalah pada anak-anak diberi insulin secara rutin dan pada dewasa dilakukan diet rutin, olahraga, pemberian obat menurun kadar glukosa darah. Yang selanjutnya adalah hepatitis. Tanda dari penyakit ini adalah perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning, serta urin menjadi kecoklatan seperti air teh. Penyebab hepatitis sendiri adalah virus. Akibatnya, hati meradang dan kerja hati terganggu. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ini adalah menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung atau penggunaan barang bersama-sama dengan penderita hepatitis, serta gunakan jarum suntik untuk sekali pakai. Selanjutnya adalah penyakit sirosis hati. Tanda dari penyakit ini adalah timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel pada hati. Penyebabnya adalah minuman alkohol, keracunan obat, infeksi bakteri, komplikasi hati, dan lain-lain. Akibat dari sirosis hati adalah gangguan kesadaran, koma, sampai dapat menyebabkan kematian. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani sirosis hati antara lain sesuai penyebabnya pemulihan fungsi hati dan transplantasi hati. Yang selanjutnya adalah gangren. Tanda dari penyakit ini adalah kematian jaringan lunak pada kaki atau tangan diawali dengan kebiruan pada kulit dan terasa dingin jika disentuh, kemudian menghitam dan berbau busuk. Penyebab dari penyakit ini adalah gangguan pengaliran darah ke jaringan tersebut. Sering terjadi pada penderita diabetes mellitus dan aterosklerosis. Akibat dari penyakit ini adalah apabila tidak disembuhkan dengan antibiotik, bagian terkena gangren harus diamputasi. Yang selanjutnya adalah penyakit kencing batu. Tanda-tanda penderita kencing batu adalah sulit buang urin. Penyebabnya pengendapan zat kapur pada ginjal. Pengobatan yang dapat dilakukan pada penderita kencing batu adalah pembedahan, obat-obatan, dan penembakan dengan sinar laser. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.